Tujusalapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Rayowidin di 78 Channel. Pada kali ini saya akan memberikan informasi berikut tutorial untuk rekan-rekan proktor, khususnya ini untuk jenjang menengah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan proses pelaksanaan gladi ya. Pelaksanaan gladi bersih untuk ANBK. Nah, seperti di pengumuman, jadi silakan rekan-rekan masukkan, loginkan. Jadi di pengumuman tanggal 26 Agustus, nah ini ada pengumuman untuk persiapan gladi bersih. Pemutahiran data pada web ANBK ini sudah dibuka. Jadi berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah mengisi nama proktor dan teknisi utama. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Kemudian yang ketiga, mengecek data peserta. Data yang ditarik dari BioAN ke web ANBK adalah peserta yang sudah disampling dan generate nomor peserta. Mengatur penempatan peserta. Nah, ini adalah untuk gelombang dan sesi. Nah, adapun untuk tanggal-tanggal gladi bersih ini, silakan rekan-rekan bisa dilihat di sini. Kenapa? Karena ini penting ketika kita mau melakukan proses pemilihan nanti gelombang. Nah, jadi untuk proses pelaksanaan ANBK ini dibagi ke dalam 2 gelombang ya. Nah, sebagai contoh ini untuk SMA, MA, SMK, dan paket C. Itu ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama, ini adalah tanggal 6 sampai tanggal 7 September. Kemudian gelombang kedua itu adalah tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 September. Nah, untuk jenjang SMP MTS, ini juga sama 2 gelombang. Jadi gelombang pertama itu adalah 13 sampai 14 September. Kemudian gelombang kedua itu adalah 15 sampai 16 September. Nah, ini pastikan silakan rekan-rekan proktor untuk memilih ya. Jadi silakan rekan-rekan proktor untuk memilih pelaksanaan proses gladi bersih ini akan dilakukan di gelombang berapa. Jadi silakan. Nah, kemudian langkah yang berikutnya silakan rekan-rekan masuk ke data sekolah. Di sini pastikan sudah mengisi tim teknis ya. Sudah mengisi tim teknis. Kemudian kalau infrastruktur ini sudah otomatis dari Verbaltik ya. Ketika kita mengisikan di Verbaltik ini akan otomatis masuk ke sini. Identitas ini pastikan juga. Status pelaksanaannya mandiri. Ini mode pelaksanaan mungkin semi online atau online ya. Ini berbeda-beda. Oke. Kemudian yang berikutnya, silakan rekan-rekan masuk ke biodata siswa. Nah, ini karena saya sudah menarik siswa dari BioAN. Jika rekan-rekan belum melakukan, silakan tinggal klik ambil dari BioAN, kemudian klik ya. Nah, nanti siswanya akan muncul, akan masuk ke sini. Oke. Nah, langkah berikutnya, rekan-rekan masuk ke menu asesmen nasional, masuk ke komputer proktor, pastikan bahwa ini kita sudah memiliki ID proktor, kemudian nama sekolah, jumlah klien, kemudian digunakan untuk berapa ruang, dan passwordnya, kemudian ruangnya. Oke, nah yang berikutnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah melakukan pengaturan sesi. Nah, seperti saya ini sudah melakukan pengaturan sesi. Jadi rekan-rekan silakan tinggal langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah misalnya ini per 15 ya. Tinggal di checklist saja. Kemudian kita masuk ke menu edit. Nah, pastikan yang pertama rekan-rekan memilih untuk ID proktor ya. Nah, ini ID proktor karena saya hanya memiliki satu, tinggal klik saja. Kemudian gelombang, misalnya saya akan memilih di gelombang pertama ya. Ini jenjang SMP MTS itu 13 September. 13-14 September. Oke. Kemudian sesi di hari ke-1. Nah, maksudnya sesi di hari ke-1 ini adalah orang yang kita checklist ini ya. Nama-nama yang kita checklist ini, yang 15 orang ini, itu dimasukkan ke sesi pertama. Misalnya, di hari pertama itu masuk ke sesi pertama. Nah, kemudian di hari kedua, misalnya, nah ini silakan. Tergantung kebijakan ya, atau tergantung rekan-rekan silakan mau di rolling misalnya yang tadinya sesi 1 kemudian di hari kedua di sesi kedua silakan. Nah, karena saya akan di rolling ini menjadi sesi kedua ya. Di hari kedua anak-anak yang 15 orang ini akan masuk di sesi kedua. Oke, setelah ini pastikan ini sudah terisi, rekan-rekan tinggal klik simpan. Nanti akan otomatis terisi. Nah, ini kita akan lihat yang ke-15 orang. Nah, ini jadi gelombang pertama
untuk hari pertama ini sesi pertama, sesi 1. Kemudian hari kedua ini sesi 2. Oke, yang berikutnya ini karena saya hanya memiliki atau yang mengikuti AN ini hanya 28 ya. Oke, ini kita akan halamannya tambah dulu supaya terbuka semua. Oke, yang dari 16 kita belum atur. Oke, nah ini mungkin rekan-rekan ada yang 50 ya. Kalau 50 itu hanya 45 yang bisa diatur. Sisanya yang 5 itu adalah untuk cadangan. Ya, statusnya mungkin di sini cadangan ya. Oke, nah yang berikutnya sama seperti tadi, tinggal masuk edit. Pilih gelombangnya ini samakan. Ya, karena kita akan memilih di gelombang pertama. Kemudian sesinya ini sesi 2. Di hari pertama ini sesi 2. Karena tadi yang pertama itu sudah sesi 1. Ini sesi 2. Kemudian di hari kedua ini masuknya sesi 1. Oke, kita tinggal klik simpan. Nah, nanti ini akan otomatis terisi ya. Nah, seperti ini. Jadi jika sudah seperti ini kita sudah melakukan pengaturan sesi untuk anak-anak. Sehingga nanti kita sudah siap untuk melaksanakan ANBK ya. Gladi bersih ANBK. Nah, rekan-rekan tinggal masuk ke rekap di sini untuk melihat rekapan. Nah, seperti ini. Jadi, jumlah kliennya 15. Ruangnya ini cuma satu ruang, sesinya. Karena SMPMTS ini diperbolehkan mengambil 3 sesi. Nah, kemudian saya hanya 2 sesi ini yang digunakan. Karena satu sesinya nanti ini untuk sekolah yang menumpang ya. Oke, nah ini untuk yang literasi 15, kemudian numerasi 13. Ini 13, ini 15. Kenapa? Karena literasi itu di hari pertama, numerasi di hari kedua ya. Oke, jadi ini rekapannya seperti ini. Untuk mendownload silakan tinggal diklik download, nanti akan muncul sama seperti tadi ya, rekapan seperti tadi. Nah ini, rekapannya seperti ini. Oke, nah kita sudah melakukan pengaturan sesi, kemudian langkah yang berikutnya atau langkah yang terakhir, silahkan klik di cek kelengkapan data, pastikan semua data siswa. Pastikan semua siswa ini statusnya sudah terchecklist di sini. Jadi tidak ada yang belum terchecklist ya, karena ini cirinya jika ini sudah terchecklist berarti kita sudah melakukan pengaturan dengan benar ya. Oke, jadi itu tahapan penting yang harus dilakukan oleh rekan-rekan sebelum melakukan proses gladi bersih ANBK ini ya. Jadi silakan lakukan proses updating untuk data-data sekolah, termasuk data proktor dan teknisi, kemudian rekan-rekan masuk ke biodata siswa untuk menarik siswa dari BioAN, kemudian yang berikutnya masuk ke asesmen nasional. Di sini komputer proktor pastikan sudah terinput, sudah terisi di sini. Kemudian yang berikutnya pengaturan sesi, ini silakan diatur seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Dan yang terakhir, pastikan dicek kelengkapan data, ini semua data statusnya sudah tercentang berwarna hijau. Nah, oke rekan-rekan, itu mungkin yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Yang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.